Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan 3 buah lagu pujian. Semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Horas, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua, orang tua dari anak-anak kami yang berada di rumah, demikian juga anak-anak kami yang berada di rumah. Di situasi pada tahun ini, dunia masih terlanda oleh Corona COVID-19. Untuk itu kita mengadakan ibadah secara online. Artinya kita tetap bersekutu kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, setia dan berjalan di dalam firman-Nya. Untuk itu mari kita satukan hati kita buka ibadah kita akan dibimbing oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Kita mulai ibadah minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu ini kita kembali lagi dalam ibadah online kita yang akan dipandu oleh Kak Emi Inang Titi dan Bang Rama. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 38, Sanggap di Jehovah. Semuanya bangkit berdiri. Di Jehovah, sungguh bumi
dan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita duduk kembali. Mari kita dengar hukum Taurat Allah. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian titah Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Tiba saatnya kita mengaku dosa dan kesalahan kita kepada papa, mama, adik-adik, kakak, mbak, opung di rumah yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172, Tanganku Namet-met. Anak-anak sekalian, kini saatnya kita akan memohon pengampunan daripada Tuhan. Untuk itu, bagi kita semua, tentunya kita semua tidak ada yang sempurna. Kita orang berdosa. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari epistel yang sudah ditentukan, yakni dari Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila engkau mengadakan pekerjaanmu, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta,
Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Tetapi apa yang engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Saatnya kita akan mengakui iman kepercayaan kita yang akan kita nyanyikan dalam buku Indes Sekolah Minggu 231. Nunga Ro'au. Semuanya bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita dengar warta gereja. Shalom adik-adik. Minggu ini Inang Titi akan membacakan warta untuk adik-adik yang mengikuti ibadah online berbusana yang sopan dan rapi. Inang Titi mewakili dari Parhalado Gereja HKBP Ciputat dan kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat yang masih sekolah melalui online, tetap rajin. Yang akan menerima persembahan atau mengikuti persembahan pujian bisa menghubungi gurunya masing-masing. Tapi kita harus tetap menjalankan sesuai dengan protokol, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tetap berdoa.
Sebelum kita tutup waktu jemaatnya, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Bapa, kiranya Tuhan saat ini negara kami sedang dilanda COVID Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memberikan keadaan ini terjadi, Engkau juga yang akan menghilangkannya Tuhan. Bapa, ajari kami Tuhan untuk selalu tetap semangat dan sehat selalu ya Bapa. Berkati juga Tuhan adik-adik kami Tuhan yang saat ini ulang tahun. Kau berikan dia kesehatan, damai sejahtera, tetap semangat, umur yang panjang. Tuhan Yesus, Kau sembuhkan juga Tuhan dari antara keluarga adik-adik kami Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Engkau sembuhkan ya Tuhan dengan darah-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti uang persembahannya kita berikan kepada orang tua untuk diserahkan kepada gereja. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 121, Loas Rotu Audak Danak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada anak-anak kami sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian bunyinya. Pasal 11 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan akulah mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suara-suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus kepada anak-anak kami sekolah minggu. Perikop daripada khotbah kita pada hari ini yakni dikatakan situ gembala yang baik. Gembala yang baik. Tentu anak-anak sekalian mungkin bertanya, tidak semua yang tahu mungkin anak-anak, apa sih itu gembala? Apa sih itu domba? Nah, kalau gembala itu selalu ditempatkan kepada seseorang yang memelihara ternaknya, mengembalakan. Pengembala oknumnya yang digembalakan ialah dombanya. Nah, itu bedanya gembala. Gembala adalah yang menuntun, membimbing, menjaga keselamatan daripada domba-domba yang digembalakannya. Nah, domba-domba itu apa sih anak-anak sekalian? Domba itu adalah yang digembalakan, seperti sapi, kerbau, atau binatang lain. Misalnya ada anjing, kita gembalakan. Kalau baik kita membimbing, mengajari anjing itu akan setia dan taat kepada kita, tuannya. Demikian gembala, pengertian gembala dan domba ini anak-anak sekalian. Nah, gembala yang dikatakan di sini ini adalah Tuhan Yesus, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dikatakan di sini. Dikatakan di ayat 11 tadi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di situ dikatakan memberikan nyawanya. Allah mengutus anaknya yang tunggal ya anak-anak sekalian ya. Diserahkan Allah itu hanya untuk menyelamatkan kita, umat ciptaannya. Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana sejarahnya hingga dia menuju kayu salib. Jalan salib kita tahu anak-anak sekalian. Artinya kita harus mengerti siapa sih Yesus sebenarnya. Dialah gembala yang baik, gembala yang setia, gembala yang merelakan nyawanya untuk dikorbankan demi keselamatan kita, anak-anak sekalian. Nah, pemahaman gembala itu tidak hanya satu kalau kita lihat anak-anak sekalian kalau di dunia ini. Di dunia ini banyak gembala. Banyak gembala. Dikatakan juga di sini di ayat 12 tadi anak-anak sekalian, sedangkan seseorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari gembalanya. Artinya ada juga gembala-gembala yang palsu atau gembala-gembala jahat. Ada. Kalau di pemerintahan anak-anakku sekalian, gembala itu presiden adalah gembala. Gembala bagi pemerintahan kita negara Indonesia. Dia memimpin ratusan juta umat manusia. Setelah itu apa lagi? Gembala gubernur di tiap provinsi itu juga gembala karena dia akan membimbing rakyatnya di provinsi itu. Demikian juga di kecamatan, di kelurahan, dan di RT kita. Nah, anak-anak sekalian tentu tahu juga di kerohanian kita juga memakai gembala. Gembala kita ada, Bapak Pendeta. Pendeta kita ada 2. Bible Pro kita ada 1. Bapak Sibarani, Pendeta Sibarani, Bapak Pendeta Pasar Ibu, Inang, Bible Pro Boru Sihombing. Itu gembala gereja kita. Nah, anak-anak sekarang tentu amang tanya, gembala kita untuk anak-anak siapa? Tentu kakak-kakak kalian, guru sekolah minggu, itulah gembala kalian yang memimpin kalian untuk memperdalam firman Tuhan. Itu gembala anak-anakku sekalian. Gembala yang membimbing, membina kalian ke jalan yang benar melalui firman Tuhan. Nah, demikian juga untuk anak-anak sekalian, bagaimana kita supaya memiliki gembala? Tentu kita harus percaya, berserah, yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah
gembala yang baik. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang baik. Dia penuntun hidup kita, anak-anak sekalian. Dia yang menyelamatkan kita, karena dikatakan di firman-Nya, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Dia. Tentunya anak-anakku sekalian, kita harus percaya dan berserah kepadanya. Gembala juga bisa kita tempatkan kepada orang tua kita, anak-anakku sekalian. Bapak ibu kita yang di rumah menggembalakan anak-anak hingga mulai dari bayi sampai ke berumah tangga. Itu orang tua kita yang membimbing anak-anak sekalian. Karena di titah kelima juga dikatakan situ, hormatilah orang tuamu biar panjang umurmu. Itu gembala. Gembala yang setia, yang sejati, yang wajib membimbing anak-anaknya hingga menuju kebenaran yang benar, yang sesuai dengan ditentukan firman Tuhan. Nah, anak-anak juga pada saatnya akan menjadi gembala. Anak-anak juga sekalian akan menjadi gembala. Bagaimana ciri-ciri seorang gembala? Gembala itu yang benar-benar membina, membimbing. Nah, anak-anak nanti punya adik. Nah, anak-anak nanti akan membimbing, menuntun adik-adiknya untuk biar bisa mengarahkan sesuai yang positif. Itulah gembala yang mengajarkan yang positif. Tidak salah juga kalau anak-anak mengingatkan orang tua, karena di dalam firman Tuhan tidak salah kalau anak mengingatkan orang tua apabila pada saat hari Minggu, "Ma, tolong buka Zoom, akan dimulai ibadah sekolah minggu, Ma, Papa." Itu artinya yang kepositif tidak salah di depan Tuhan. Itu termasuk menggembalakan. Bisa juga anak-anak di situasi COVID sekarang mengingatkan Bapak dan Mama. Bukan hanya ibadah sekolah minggu yang online diadakan, ibadah di kebaktian pagi jam 7, jam 9, dan jam 11. Artinya anak-anak harus siap. Tidak salah mengingatkan orang tua. Apabila mama atau papa lupa atau bagaimana atau dalam keadaan tidur, tolong ingatkan. Dan juga tidak salah juga anak-anak mengingatkan, misalnya kalau ada anak-anak mengetahui ada kebaktian lunggu, "Pak, ini kan hari Selasa. Pak, ini kan hari Kamis. Itu Bapak gak ikut kebaktian lunggu." Jadi itu anak-anak sekalian yang Amang beritakan bahwa gembala yang baik itu adalah Yesus. Nah, kalau kita baca di Yesekel itu kitab Yesekel, Allah memilih Daud menjadi gembala bagi orang Israel untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Nah, setelah itu dipilihlah Daud menjadi gembala yang sudah ditentukan Allah. Nah, di Mazmur kalau kita buka anak-anak sekalian, Mazmur pasal 23, di situ ada kesaksian Raja Daud, hal gembala. Dikatakan di situ di perikopnya, "Tuhan adalah gembalaku yang baik." Itu kidung daripada Mazmur Daud. Tuhan adalah. Ini mungkin sudah sering kita dengar anak-anak sekalian, bahkan kita nyanyikan, baik orang tua, baik guru sekolah minggu, baik anak-anak. Demikian isinya lagu itu. "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya." Di situ dikatakan selanjutnya anak-anak sekalian, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Itulah kesaksian, statement daripada Raja Daud, anak-anak sekalian, di dalam
ia merasakan yang memiliki Tuhan itu. Benar-benar tuh Raja Daud ini merasakan bimbingan, tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Di buku Ende juga, buku Ende kita juga ada anak-anakku. Bahkan di buku nyanyian kidung, nyanyian HKBP juga yang di bahasa Indonesia ada lagunya di 211. Tuhan Yesus si Parman, bahasa Indonesianya kan demikian anak-anak. Tuhan Yesus gembalaku, aku ini dombamu, kau selalu di hatiku, aku ini padamu, aku ikut padamu, aku ikut padamu, kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Demikian anak-anak sekalian, artinya kalau kita sudah merasa enak yang bertuhan itu, harusnya kita bersyukur. Apa yang kita alami sekarang anak-anak di masa corona ini, di COVID-19 ini, yang penting kita bersyukur. Tuhan, anak-anak sekalian bersyukur pada Tuhan, berdoa. Bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi kami kehidupan kesehatan, Engkau masih memberi kami panjang umur. Walaupun di satu sisi mungkin perekonomian agak mengganggu, tapi kita jangan lupa bersyukur. Karena disitulah Tuhan melihat kita, keyakinan kita, keimanan kita. Apakah benar-benar ini manusia, ataukah benar ini anak-anak setia mendengar aku, apakah setia mengikut aku. Demikian anak-anak firman Tuhan, kiranya kita boleh dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa kami, mengucapkan puji dan syukur kami di dalam penyertaan-Mu ya Bapa, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih memberi kami kehidupan kesehatan hingga pada hari ini. Tuhan Allah kami, pada hari ini kami sudah membuka ibadah kami, ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Ya Bapa, di pagi hari ini kami sudah memulainya dari memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan ya Bapa, boleh semakin bertumbuh, sehingga iman kami semakin kuat ya Bapa, sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau Yesus adalah gembala yang baik di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa selanjutnya Bapa, rencana-rencana kehidupan kami Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu. Anak-anak kami semua Bapa di dalam pendidikan, kiranya Engkau sertai Bapa dari tingkat PAUD sampai ke tingkat perkuliahan. Demikian juga Bapa kepada anak-anak kami yang sudah layak Bapa untuk berumah tangga Bapa. Kepadamu kami serahkan Bapa, kiranya Engkau menunjukkan bagi mereka Bapa calon-calon yang layak, yang pantas, yang setia dan taat kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Kepada jemaat-Mu ya Bapa dalam keadaan sakit, kami percaya Bapa tangan-Mu yang ajaib, yang sungguh kudus ya Bapa, kiranya menjamah, mengangkat segala penyakit dalam tubuh mereka, dan yakinkan semua bagi kami semua ya Bapa yang dalam keadaan sakit penyakit ya Bapa, untuk berserah dan percaya Bapa, agar kami boleh beroleh kesembuhan dari tangan kasih-Mu ya Bapa. Demikian juga Bapa, banyak pergumulan yang kami hadapi ya Bapa, yang tidak dapat kami katakan satu demi satu ya Bapa, tapi kami percaya Bapa Engkau lebih mengetahuinya Bapa. Untuk saudara-saudara kami juga Bapa yang sudah berulang tahun Bapa di dalam minggu ini Bapa, di hari-hari yang tambah yang Engkau berikan ya Bapa, kiranya berkati Bapa, beri sukacita, beri mereka juga rezeki daripada-Mu Bapa, beri kesehatan, dan ingatkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun untuk tidak lupa bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa kami yang kurang sempurna ini, kami percaya Engkau lebih dapat menyempurnakannya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berseru. Amin. Adik-adik, bagaimana firman yang telah disampaikan oleh Amang Sintua?
Semoga firman yang disampaikan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan adik masing-masing. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 164, Jehovah si Permahan Au. Bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saatnya adik-adik kita tetap akan menjaga cuci tangan, pakai masker dan jarak